Lalu tekan enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ishak, NIM 1710416462. Di sini saya akan menjawab soal ujian mid semester tahun 2019-2020 dengan mata kuliah e-marketing dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Sifat ujian take home. Soal bagian A, jawab pertanyaan berikut dengan baik dengan contoh dalam penjelasannya sesuai. Sebutkan dan jelaskan definisi e-marketing menurut para ahli. Bagaimana definisi e-marketing menurut Anda sendiri? Menurut e-marketing Armstrong dan Kotler 2004 adalah bisa diartikan sebagai berikut. E-marketing adalah pemasaran e-commerce yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk komunikasi sesuatu atau mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Yang kedua, menurut Bond dan Kurtz 2005, e-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yaitu strategi proses pembuatan, distribution, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Menurut Strauss dan Force 2001, e-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Tujuannya untuk individu dan organisasi. Yang kedua, apa tujuan pemasaran internet atau e-marketing? 1. Mampu menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. 2. Mampu melacak dan juga mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, mampu menjangkau suatu pasar global sebagai pangsa pasar baru. Yang keempat, mempermudah sebuah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Jelaskan berapa tips dan pemasaran di internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, email, dan WhatsApp. Strategi media sosial e-marketing dengan membangun kredibilitas, membangun kepercayaan untuk suatu bisnis di media sosial. Tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak perlu harus memiliki banyak pengikut atau follower, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Menarik pelanggan potensial. Strategi media marketing untuk bisnis skala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook, Instagram. Media sosial ini bisa kamu gunakan untuk menarik calon pelanggan baru. Sebelum melakukannya, kamu harus memastikan staging pada fanspage pada page dengan benar. Membangun relasi di media sosial dengan koneksi merupakan hal penting di media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan mempermudah langkah kamu untuk melakukan pemasaran produk. Menggunakan gambar yang menarik. Selanjutnya, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Hal ini bisa kamu lakukan dengan membuat hashtag menarik terhadap bisnis. Berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online. Kamu juga bisa bergabung dengan kelompok komunitas online. Kamu juga dapat bertanya mengenai hal dan solusi bagaimana tentang bisnis yang kamu alami. Selanjutnya, jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Pertama, kamu login akun Facebook. Selanjutnya, klik menu application di kiri bawah Facebook Anda. Klik Find More di bagian kanan atasnya. Ketik Marketplace pada kontak di halaman kanan atas lalu tekan Enter. Klik aplikasi Marketplace pada tampilan hasil searching application. Selanjutnya klik Go to Application, posisi di sebelah kanan halaman. Selanjutnya tentukan target market kamu, klik location setting, pilih Indonesia jika hanya untuk Indonesia. Pada menu atas tentukan pilihan iklan Anda. Sell it jika akan menjual barang atau produk Anda. Sell for a cost, jual
untuk menjual sesuatu dan menyumbangkannya atau donasi. Give it away, memberikan sesuatu yang tidak Anda gunakan. Ask for it, meminta teman kamu untuk membantu Anda menemukan sesuatu. Contoh, saya pilih sell it. Selalu masukkan jenis barang produk yang akan Anda jual, kemudian klik post. Isi detail produk yang akan Anda jual, alasan menjualnya, harga, pilih kategori, lokasi, dan deskripsi produk. Juga bisa mengupload gambarnya. Selanjutnya, setelah semua terisi, beri tanda checklist centang pada tim for usernya, lalu tekan tombol submit. Jika muncul pemberitahuan di Facebook bahwa listing kamu dipending atau verifikasi, tekan saja tombol continue, lalu tulis sesuatu yang akan ditampilkan di homepage. Tekan publish. Kini iklan gratis kamu di Facebook sudah terpasang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer, dan lending for crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dan kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Peer-to-peer lending adalah praktik atau mode memberikan pinjaman uang kepada pembisnis atau individu. Pada intinya, P2P lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman, pendana atau pendana pinjaman secara online. Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, dan investor. Apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dan sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar atau partisipasi menghasilkan konten atau pendanaan peer-to-peer merupakan suatu sistem platform yang menemukan pemberi pinjaman kreditur dengan pinjaman debitur, dan P2P uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa anggaran KTA. Soal selanjutnya, coba buka buku e-marketing yang sudah Bapak posting di grup WA dan baca bab 5 dan bab 6. Apa yang dapat disimpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut dan manfaat apa yang Anda peroleh? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan 6? Jika menemukan kesulitan apa yang Anda hadapi? Soal bagian B. Berkenaan dengan video e-marketing, buka link video di bawah, tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jawaban postingan Hangout dan Edmodo. Apa judul yang Anda tonton? Menurut Anda apa definisi judul video tersebut? Makna judul video tersebut bagi saya? Siapa pembicara dalam video tersebut? Apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan video tersebut? Apa yang diperoleh setelah Anda menonton video tersebut? Bagaimana pendapat saya tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Apa judul video yang tonton? Cara jitu pemasaran di era digital. Menurut Anda apa definisi judul tersebut? Definisi, makna, dan siapa pembicara? Budi Setiawan, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan secara video tersebut? Yang dijelaskan dalam video itu yaitu menampilkan data yang menunjukkan pengguna internet di dunia dari 25 negara terbanyak penggunaannya hingga yang terendah penggunaannya. Menurut data tersebut, jumlah pengguna internet terbanyak
ditempati oleh Cina dan pengguna internet. Terendah ditempati oleh South Africa. Apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Setelah saya menonton video ini, saya dapat mengetahui bahwa untuk melakukan pemasaran di era digital ini tidak bisa dilakukan tanpa konsep penjualannya produk yang jelas, karena sebelum kita menjual produk kita harus mengetahui hal-hal yang akan kita lakukan. Bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya, penjelasan yang ingin disampaikan oleh pembicaranya cukup baik dengan menampilkan slide-slide penjelasan dan juga gambar di dalamnya. Judul video yaitu Dasar-dasar Digital Marketing untuk Bisnis. Menurut saya, definisi dari judul videonya bagaimana supaya para pembisnis ini dapat menguasai dasar-dasar dalam digital marketing untuk mengikuti pengembangan zaman. Menurut saya, pebisnis di era digital saat ini harus lebih kreatif dalam menarik minat konsumen dengan produk yang ditawarkan. Pembicara tersebut adalah Coach Hendra Hilman. Tips esensi strategi digital marketing: fokus kepada traffic. Selanjutnya, frekuensi balik lagi ke website, volume beberapa besar customer yang didapatkan. Lanjutnya, Anda harus eksis CEO, CEF, dan CID. Intercept itu mencegah relationship dengan online customer atau prospek. Setelah saya menonton video tersebut, dapat saya tanggapi bahwa dalam memulai bisnis digital marketing ini mempunyai solusi sangat menarik. Memulai bisnis digital marketing dan macam-macam fokus untuk memulai tersebut. Menurut saya pribadi, balasannya cukup singkat dan jelas dan cepat dipahami. Pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya. Menurut saya sendiri, definisi dan judul ini agar kita dapat mengetahui lebih rinci dari video tersebut wajib kita ketahui untuk memulai suatu usaha. Makna dari suatu judul yaitu motivasi kita untuk mengetahui lebih lanjut apa itu marketing, apa saja jenis-jenis tersendiri. Jelaskan yang disampaikan Desiana Santan di Thailand cukup dipahami, diikuti langkah-langkahnya. Reset Ayu Putri menjelaskan dalam videonya cara menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage untuk melakukan digital marketing. Apa yang Anda peroleh setelah menonton video? Dapat mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk mempromosikan dalam Facebook. Penjelasannya oleh Ramayasha Putri tentang Facebook sangat singkat dan jelas. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Maulana Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.